Karir politik Anies Baswedan akan tamat ya kalau dia tidak mau masuk partai. Kemarin waktu dia menolak ajakan PKS untuk bergabung, itu merupakan kesalahan fatal di dalam politik. Anies Baswedan tidak bisa mengandalkan kemampuan individunya, kemampuan atau sejarah di masa lalunya, bagaimana dia didukung oleh berbagai partai di saat mencalonkan diri di Pilgub DKI tahun 2017 silam gitu. Dan hal ini tidak akan terjadi karena semua partai sudah mempelajari, dan semua partai itu sudah mulai mengetahui pola-pola dunia sekarang gitu, pola-pola masyarakat Indonesia hari ini dengan kemajuan teknologi dan bagaimana masyarakatnya, dengan bagaimana mendekati milenial dan seterusnya. Oleh karena itu, adanya politik entertain ya, politainment yang menjadi pembahasan beberapa waktu lalu, yaitu banyaknya artis yang masuk partai politik. Itu disebabkan karena partai politik mereka belajar ya, mereka eh, mengikuti kebudayaan gitu, mereka terus menerus mempelajari gitu. Sementara Anies Baswedan, dia tidak membaca peluang tentang itu, dia masih merasa bahwa dirinya dibutuhkan oleh semua partai sebagaimana dahulu 2017, dan kemudian terakhir sekali itu 2024 yang lalu, waktu pilpres beberapa partai mendukungnya gitu ya. Nah, kemudian fatal sekali di saat PKS mengajak Anies Baswedan untuk bergabung, kemudian dia tidak mau bergabung dengan partai, dia mau dengan dirinya, sosok pribadinya, dan dengan rekam jejaknya. Padahal dunia politik selalu berkembang dan dinamis. Itulah kesalahan fatal dari Anies Baswedan. Setelah beberapa hari yang lalu PKS menyatakan diri tidak mendukung Anies, sekarang muncul lagi Surya Paloh dengan Nasdemnya memberi sebuah statement yang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Statement bahwa Surya Paloh sebut sulit bagi Anies untuk maju Pilgub Jakarta. Ini bukan hanya kode, bukan hanya semacam sinyal tidak mendukung, tapi ini pernyataan yang jelas sekali bisa dibaca bahwa Anies Baswedan tidak akan maju gitu ya, atau paling tidak Surya Paloh dengan Nasdemnya itu tidak mendukung Anies Baswedan pada Pilgub 2024 di DKI. Nah, ini akan menjadi suatu yang sangat berharga ya bagi Anies Baswedan jika dia gagal mencalonkan diri di Pilgub DKI. Dan tentu masih belum final, pernyataan ini. Bisa jadi ada berbagai partai yang kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitannya. Ketika Surya Paloh dengan Nasdemnya dengan sadar menyatakan itu, maka memang ini sulit bagi Anies ya, sulit. Teruntuk Anies Baswedan ya, saya berpendapat begini, bahwa di dalam politik untuk memimpin satu negara yang besar, maka memang dibutuhkan sosok kepemimpinan yang tangguh ya, yang tangguh. Kita tahu bahwa Anies Baswedan sudah teruji di dalam kepemimpinan di DKI Jakarta pada 2017 hingga 2024 ya, atau 2023 di saat dia turun ya, mencalonkan diri menjadi presiden.
calon presiden. Tentu kepemimpinan yang tangguh itu dan pemimpinan yang jujur dan seterusnya itu diperlukan. Tetapi jika dia tidak memiliki pendukung, maka dia akan menjadi orang asing, ya. Bahwa memang kalau kita menganalogikan, tidak mungkin kita membersihkan pakaian dengan air najis, itu tidak mungkin. Tapi jika tidak ada air selain air najis itu, kira-kira apakah kita tidak memakai air najis itu untuk membersihkan sebuah pakaian? Paling tidak dia memiliki dampak sedikit dari mengurangi bau atau semacamnya. Itulah kalau kita analogikan di dalam politik. Tentu politik itu tidak selamanya bersih, tapi untuk mencapai tujuan yang bersih, kita memang harus kotor, kita harus memang terjun. Sebagaimana orang ingin membersihkan sebuah gorong-gorong, dia turun ke bawah, dia mengenggam itu kotoran yang ada di gorong-gorong, dia terkena cipratan air gorong-gorong dan dia ikut bau, ya. Tapi tujuannya adalah untuk membersihkan. Maka memang sebuah kenaifan jika Anies Baswedan tidak mau bergabung di partai tapi dia berpolitik. Ungkapan ini juga ditanggapi, ya, oleh kader PDIP, yaitu Hasto, ya, sebut bahwa pernyataan Surya Paloh itu adalah suatu kewajaran. Ini dia kita tampilkan, ya. Surya Paloh beri sinyal tak dukung Anies di Pilkada Jakarta. Hasto sebut wajar, ya. Di mana kewajarannya? Mari kita lihat. Ini kata Hasto, politik itu selalu ada terobosan, selalu ada yang mengejutkan, kata Hasto. Jadi menurut Hasto itu suatu kewajaran, ya, bahwa memang politik itu dinamis dan kita tidak boleh stagnan atau begitu-begitu saja cara berpikirnya. Kalau Anies Baswedan ngotot dengan cara berpolitiknya bahwa dia merasa mampu sendiri tanpa tim, tanpa pendukung, maka dia akan selesai, ya. Bahkan kalau kita melihat Joko Widodo saja, walaupun dia hari ini mengkhianati partainya, itu suatu yang mengejutkan memang, tapi dia sempat menjadi kader yang membanggakan. Dan dia masuk partai politik dan mengambil langkah pasti untuk maju. Itu yang harus kita pahami. Itu suatu pelajaran yang penting untuk Anies Baswedan. Jadi kondisi nanti Pilkada DKI Jakarta melawan kotak kosong itu mungkin akan terjadi kalau Anies Baswedan masih ngotot tidak mau bergabung dengan partai-partai atau salah satu partai politik. Karena untuk berpolitik kita perlu peralatan politik, kita perlu orang-orang yang mau mendukung statement kita, mau berkorban untuk kita. Karena di dalam percaturan politik itu harus ada yang menjadi pion, harus ada yang menjadi benteng dan seterusnya, menjadi ratu yang dilindungi, gitu. Jadi kalau kita bermain sendiri, kita tidak mungkin bisa mencapai satu tujuan, karena demokrasi itu adalah sebuah tim, ya, sebuah tim yang dikumpulkan dari berbagai macam pikiran yang menuju satu visi ke depan, visi bersama tentunya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.